2 abad sebelum Indonesia merdeka, dunia telah menyaksikan sebuah revolusi besar di Amerika. Rakyat koloni di Amerika bangkit untuk memperjuangkan hak mereka dalam membangun pemerintahan yang lebih adil. Mereka menuntut kebebasan dalam menentukan nasib sendiri, menolak sistem yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan tekad yang kuat, mereka berhasil mendirikan sebuah negara yang berdiri atas dasar perjuangan dan pengorbanan. Revolusi Amerika ini bukan hanya sekedar peristiwa sejarah bagi bangsa mereka, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak negara lain yang sedang berjuang untuk membentuk pemerintahan yang berdaulat. Konsep kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia yang mereka perjuangkan mulai menyebar ke seluruh dunia. Ide-ide ini turut mempengaruhi pemikiran para tokoh pergerakan nasional di Indonesia yang juga bercita-cita untuk membangun negara yang merdeka dan berpihak kepada rakyatnya sendiri. Memasuki era Perang Dunia I, terjadi pergeseran peta politik global di mana negara-negara penjajah mulai melemah secara ekonomi dan militer. Hal yang paling penting dari periode ini adalah munculnya prinsip hak menentukan nasib sendiri yang dideklarasikan secara internasional, yang memberikan pengakuan moral bagi bangsa-bangsa terjajah untuk menuntut kemerdekaannya. Momentum final terjadi ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah pengoboman Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Kekalahan mendadak ini menciptakan situasi kekosongan kekuasaan di Indonesia, di mana Jepang sudah tidak lagi memiliki wewenang hukum. Namun, sekutu belum tiba untuk mengambil alih. Jepang berusaha untuk menutupi berita kekalahannya terhadap sekutu dari negara-negara lain, khususnya negara jajahannya, Indonesia. Namun, sayangnya informasi ini berhasil terdengar oleh salah satu tokoh golongan muda, yaitu Sultan Syahrir melalui siaran radio BBC. My earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta tentang soal berita ini. his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syahrir, ada maksud apa Anda datang kemari? Mari masuk. Saya datang kemari untuk menyampaikan berita penting, Bung. Ini tentang Jepang. Bagaimana maksudmu? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah dikalahkan oleh sekutu. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini, Bung. Benarkah itu? Ya, Bung, saya mendengar beritanya dari radio. Bagaimana jika berita ini tidak benar? Kita harus menunggu berita ini secara resmi dari pihak Jepang. Berita ini sudah disiarkan di radio, jadi tidak mungkin jika berita ini hanya dibuat-buat, Bung. Ini adalah saatnya untuk kita bahas dari Jepang dan meraih kemerdekaan. Masalah kemerdekaan akan dibahas dahulu di rapat PKI nanti. Menurut saya, akan lebih baik jika Bung Karno sendiri yang menyatakan kemerdekaan bangsa atas nama pemimpin rakyat melalui
corong radio. Saya tidak yakin jika Bung Karno akan mengambil langkah untuk bertindak sendiri mengumumkan kemerdekaan. Sebaiknya kita bicarakan ini di rumah Bung Karno saja. Baiklah kalau begitu, mari kita ke rumah Bung Karno. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maaf mengganggu. Bapaknya ada. Ada, sebentar saya panggilkan dulu. Silahkan masuk. Pak, ada yang ingin bertemu. Siapa? Pak Hatta dan Syahrir. Baiklah. Tidak perlu apa kalian kemari? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah dikalahkan oleh sekutu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini, Bung. Benarkah itu? Ya, Bung, benar. Saya mendengarnya dari siaran BBC. Tetapi berita resmi dari Jepang belum ada. Mungkin saja Jepang menyembunyikan berita ini dari kita, Bung. Masalah kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PPKI besok 16 Agustus. Kita hanya perlu menunggunya saja. Lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa menunggu keputusan PPKI. Dan Bung sendiri yang memproklamasikan kemerdekaan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Ya, vacuum of power. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan karena Jepang telah dikalahkan oleh sekutu. Dan dikatakan oleh akan menyerah. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, Bung. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Hal-hal mengenai kemerdekaan akan dibicarakan dalam rapat PPKI. Selain itu, militer Jepang masih ada di Indonesia. Proklamasi tanpa izin Jepang ditakutkan akan memicu pertumpahan darah. Jika kita menunggu keputusan PPKI, itu sama saja kita menyetujui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Bung, kita tidak butuh hadiah. Kemerdekaan harus diraih dengan perjuangan dan pengorbanan rakyat kita sendiri. Maaf, tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Saudara-saudara, Jepang telah dikalahkan oleh sekutu dan dikatakan Jepang akan menyerah kepada sekutu. Saat ini kita berada di masa vacuum of power. Bagaimana maksud Anda? Vacuum of power? Kita bangsa Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Yang dimana ini adalah hal yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jika begitu, kita tidak boleh membiarkan kesempatan ini begitu saja. Benar, namun kendalanya adalah Bung Karno dan Bung Hatta yang tetap bersikeras untuk menunggu keputusan PPKI. Kita tidak bisa menggantungkan nasib bangsa ini pada PPKI yang merupakan bentukan Jepang. Lantas, apa saja yang harus kita lakukan? Kita harus meyakinkan mereka bahwa kemerdekaan Indonesia harus dinyatakan oleh bangsa sendiri tanpa campur tangan bangsa asing. Kemerdekaan ini adalah hak rakyat, bukan hadiah dari Jepang. Rapat hari ini telah selesai. Wikana Darwis, tolong sampaikan hasil rapat ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Assalamualaikum. Mari masuk. Bung, bagaimana masalah kemerdekaan? Apakah bisa dilaksanakan secepatnya? Belum bisa. Kita akan membicarakannya dalam sidang PPKI nanti. Kita harus mendengar berita resmi tentang menyerahnya Jepang. Bukan kekalahan Jepang sudah disiarkan di radio? Kurang jelas apa lagi, Bung? Kekalahan Jepang yang disiarkan di radio itu berasal dari sekutu. Berita langsung dari Jepang belum ada. Penyerahan secara resmi memang belum ada, tetapi kemerdekaan Indonesia pasti akan tercapai, tinggal soal waktu saja. Kalau bisa sekarang, Bung, sekarang malam ini juga kita kobarkan revolusi. Pasukan bersenjata sudah siap mengepung kota untuk mengusir tentara Jepang. Kami harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok pagi. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggunya esok hari. Jika saudara mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikannya sendiri? Mengapa meminta Bung Karno untuk melakukannya?
Mengapa bukan rakyat sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya, Bung? Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang maupun sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Beberapa menit setelah Soekarno mengatakan itu, pertemuan bubar dan jam telah menunjukkan larut malam. Wikana dan Darwis pergi menuju asrama Baper Picikini nomor 71 untuk memberikan laporan kepada Forum Rapat Pemuda Revolusioner yang telah berlangsung. Bung Karno tetap teguh pada pendiriannya untuk menunggu hasil rapat PPKI besok. Bagaimana ini? Situasi sudah mendesak, tetapi Bung Karno dan Bung Hatta tetap ingin menunggu hasil rapat PPKI. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Satu-satunya cara adalah mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta, agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang. Mengamankan bagaimana maksudmu? Kita jauhkan mereka dari Jakarta, agar tidak terpengaruh dari segala siasat Jepang. Kemerdekaan ini harus hasil dari rakyat sendiri, tanpa adanya ikut campur negeri asing. Saya setuju dengan Soekarni, jika ini yang terbaik, mari kita lakukan. Tapi kemana kita akan membawa mereka? Ke Rengas Dengklok, itu tempat yang cukup jauh dari Jakarta, dan strategis karena dikuasai oleh tentara peta yang masih setia pada perjuangan kita. Setuju, kita harus bertindak malam ini juga sebelum Jepang tahu rencana kita. Jalankan rencana ini. Kita harus memastikan proklamasi terjadi besok. Setelah mereka setuju dengan ide dari Soekarni, pada tanggal 16 Agustus pukul 4 dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dijemput oleh golongan muda dari rumah masing-masing ke Rengas Dengklok di bawah pimpinan Khairul Soleh. Golongan muda membagi dua tugas untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Hatta, maaf mengganggu sahur Anda. Kami mohon Bung ikut bersama kami sekarang. Ada apa ini? Kenapa mendadak sekali? Kami datang ke sini bermaksud untuk membawa Anda. Revolusi sedang dimulai. Situasi di Jakarta sudah sangat berbahaya. Kemana saya akan dibawa? Ke tempat yang berada jauh dari Jakarta. Kami butuh Bung segera ke tempat yang aman. Mari Bung, mobil sudah menunggu. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud apa kalian kemari? Kami datang ke sini dengan maksud untuk menjemput Bung Karno untuk keluar kota. Bung, marilah ikut kami, karena revolusi akan berkobar. Untuk keselamatan Bung, jadi mari ikut kami. Saya mengerti keinginan kalian, tetapi membawa saya keluar kota tidak akan menyelesaikan masalah. Kemerdekaan harus diurus secara matang. Bung harus ikut kami. Kami akan membawa Bung ke tempat aman dari pengaruh Jepang. Kita akan selesaikan ini di sana. Bung Hatta juga telah menunggu di mobil. Nah, kalau begitu, saya akan ikut. Bung, lihatlah revolusi sedang terjadi. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Bukankah sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. Kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Lagi pula Jepang telah menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Apakah kita harus menunggu janji yang belum pasti itu? Bagaimana jika janji itu hanya ucapan manis belaka? Apa yang akan kalian lakukan? Kenapa kalian terus mendesak kami, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan itu? Jika bukan kalian, siapa lagi, Bung? Revolusi berada di tangan kami sekarang. Dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah waktunya yang tepat. Soekarni, kita tidak boleh gegabah. Kita harus memastikan kebenaran berita kekalahan Jepang itu secara resmi. Saya tidak ingin ada pertumpahan darah yang sia-sia hanya kita terburu-buru. Benar apa yang dikatakan Bung Karno, kita punya PPKI, segala sesuatu harus diatur badan itu, agar kemerdekaan kita diakui secara hukum internasional. Tapi Bung, PPKI itu buatan Jepang. Jika kita merdeka lewat PPKI, dunia akan menganggap kemerdekaan kita adalah hadiah dari Jepang. Kita ingin kemerdekaan yang diraih oleh rakyat sendiri, atas darah kita sendiri. Militer Jepang masih ada di Indonesia. Ditakutkan akan terjadinya bentrokan dengan rakyat. Kami dari PETA sudah menjamin keamanan, Bung. Kami hanya butuh Bung untuk menyerahkan dan menggerakkan bangsa ini.
Jika memang situasi di Jakarta memungkinkan dan dukungan massa sudah bulat tanpa campur tangan militer Jepang, kita bisa membicarakan naskahnya. Namun, tetap harus dilakukan dengan cara yang serius dan teratur. Kami menjamin keamanan di sini dan Jakarta. Yang kami butuhkan sekarang hanyalah ketegasan Bung berdua untuk melepaskan diri dari bayang-bayang janji kemerdekaan Jepang. Baiklah, saya setuju. Kita akan merdeka tanpa ada campur tangan Jepang. Maka proklamasi akan kita laksanakan besok, paling lambat pukul 12 siang. Kami akan memegang ucapan Bung itu. Hilangnya Soekarno dan Hatta baru diketahui oleh Ahmad Soebardjo pada pukul 8 siang. Ia tahu dari laporan sekretaris pribadinya. Setelah itu, secara pribadi, Soebardjo menemui Maeda di kediamannya. Maeda, situasi di Jakarta sudah tidak terkendali. Para pemuda telah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ini adalah bentuk tekanan agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Apa? Rengas Dengklok? Mengapa mereka membawa Soekarno dan Hatta di keluar kota di saat seperti ini? Mereka khawatir golongan tua akan terpengaruh oleh Jepang. Maeda, saya khawatir akan terjadi pertumpahan darah jika golongan muda bertindak gegabah. Saya harus segera menjemput mereka kembali ke Jakarta agar kemerdekaan bisa dilaksanakan dengan baik. Saya mengerti keselamatan Soekarno dan Hatta adalah yang paling penting. Saya jamin rumah ini aman untuk pertemuan kalian nanti. Bawa mereka kembali ke Jakarta. Terima kasih Maeda, saya akan menjamin dengan nyawa saya bahwa proklamasi akan dilaksanakan segera. Kau tahu di mana Soekarno dan Bung Hatta berada? Saya tidak bisa mengatakannya. Mereka aman bersama kami di luar kota. Kami hanya melepaskan mereka jika proklamasi sudah siap dinyatakan oleh rakyat, bukan oleh badan bentuk Jepang. Saya mengerti semangat kalian, tapi mengamankan mereka keluar kota hanya akan menghambat segalanya. Jika kalian tidak memberitahu tempatnya, bagaimana kita bisa memproklamasikan kemerdekaan? Jika kami membawa Anda ke sana, apa jaminannya? Jika kalian membawa aku ke sana dan membawa mereka kembali ke Jakarta, aku menjamin proklamasi akan dilaksanakan paling lambat pukul 12.00. Nyawaku taruhannya. Akankah kau berjanji untuk itu? Ya, kalian bisa percaya padaku. Baiklah, kami akan mengantarkan Anda. Kemudian pukul 3 sore, Soebardjo tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya besok pagi. Selanjutnya, rombongan menuju Jakarta. Kemudian sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 10 malam, rombongan Soekarno setuju untuk beristirahat di rumah masing-masing. Soebardjo mencoba menghubungi Laksamana Maeda agar dapat meminjamkan ruangan kediamannya untuk rapat mempersiapkan proklamasi. Maeda bersedia meminjamkan ruangannya dengan senang hati. Kemudian setelah pulang ke rumah masing-masing, mereka berangkat ke rumah Maeda sekitar pukul 11 malam. Setibanya di rumah Maeda, rombongan Soekarno diterima dengan gembira. Silakan masuk, Bung. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Terima kasih atas bantuan Anda, Maeda. Dengan senang hati, sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu. Silahkan, kalian boleh menggunakan ruangan ini. Saya permisi. Naskah seperti apa yang akan dibuat? Bagaimana jika naskah itu berisi tentang kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan Anda. Apakah ada di antara saudara yang membawa draft pembukaan Undang-Undang Dasar? Tidak ada satupun dari kami yang membawanya. Kalau begitu, apakah ada yang mengingat isinya? Saya masih mengingat pokok-pokoknya. Kalimat pertama dapat dirumuskan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, ada usulan lagi untuk kalimat selanjutnya? Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, saya setuju dengan itu. Lalu, atas nama siapa maklumat ini? Karena ini semua berkat jasa para pejuang Indonesia, berarti wakil-wakil bangsa Indonesia. Ya, kami setuju. Semua orang yang hadir pada malam ini harus menandatangani naskah ini.
Ya, benar, seperti pada Declaration of Independence Amerika Serikat. Saya tidak setuju kalau budak-budak Jepang turut menandatangani naskah ini. Bagaimana jika penandatangan naskah ini hanya oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Baiklah, saya bersedia. Bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, saya juga bersedia. Setelah terjadi kesepakatan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, sebelum naskah itu diketik oleh Sayuti Melik, Otto Skandar Dinata melihat judul naskah Maklumat Kemerdekaan. Ia kemudian menyarankan agar judul naskah tersebut diganti menjadi proklamasi. Kemudian, naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan-perubahan yang disepakati. Saat sedang mengetik, Sayuti Melik memperhatikan bagian akhir naskah yang tertulis Wakil-wakil bangsa Indonesia. Ia merasa bahwa kalimat itu kurang kuat dan tidak benar-benar mewakili semangat proklamasi. Wakil-wakil bangsa Indonesia terdengar seperti hanya keputusan beberapa orang. Seharusnya ini adalah keputusan seluruh rakyat. Akan lebih baik jika atas nama bangsa Indonesia. Selain itu, Sayuti Melik mengubah kata tempo menjadi tempo dan penulisan Jakarta 17/8/05 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Saudara-saudara, sekarang teks ini sudah siap. Sekarang, di mana kita akan mengumumkannya kepada rakyat? Saya pikir lapangan Ikada adalah tempat yang tepat untuk berkumpulnya massa. Lapangan Ikada itu tempat terbuka. Tentara Jepang pasti sudah berjaga dengan senjata lengkap di sana. Jika kita ke sana, akan terjadi bentrokan sebelum proklamasi sempat dibacakan. Ya, Anda benar. Keamanan rakyat adalah yang utama. Kalau begitu, kita tidak perlu di lapangan Ikada. Kita lakukan saja di rumah saya, di Pegangsaan Timur nomor 56. Itu lebih aman. Halaman rumah Bung Karno cukup luas untuk menampung beberapa tokoh dan pemuda, tapi tidak terlalu mencolok bagi patroli Jepang dibandingkan lapangan Ikada. Sepakat. Kita lakukan di Serambi depan pukul 10 pagi. Hari Jumat pada bulan Ramadan pukul 10 pagi, 17 Agustus 1945, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Panggasan Timur nomor 5, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato dengan suara yang lantang dan mantap. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara untuk berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting di dalam sejarah Indonesia. Berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan beratus-ratus tahun perjuangan bangsa Indonesia, gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak terhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib. Tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawarahan itu seia sekata berpendapat bahwa serangkaianlah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Penjatuhan bendera merah putih dilakukan sekitar 1 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu pada bulan Oktober 1944, tepatnya setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Kain merah dan putih tersebut merupakan pemberian dari perwira Jepang Hitoshi Shimizu. Fatmawati menjahit bendera merah putih itu di ruang makan kediaman beliau di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta.
Bendera berukuran 2x3 meter itu dijahit menggunakan mesin jahit tangan Singer di saat Fatmawati sedang mengandung Guntur Soekarno Putra.